Baik, selamat sore Ibu. Rekan-rekan, saya Dr. Olivia yang akan melakukan pemeriksaan kepada Ibu. Jadi di sini saya akan memeriksa syaraf Ibu satu persatu, mulai dari nerve 1 yaitu olfaktorius. Jadi Ibu di sini tujuannya itu untuk menilai ada atau tidaknya gangguan pembauan pada hidung Ibu. Jadi di sini saya sudah menyiapkan beberapa preparat yang bisa nantinya Ibu cium dan Ibu rasakan baunya, dan nantinya Ibu bisa identifikasi baunya. Baik Ibu, jadi saya akan menilai dulu dari hidung Ibu ada atau tidaknya penyumbatan pada area hidungnya ya. Jadi Ibu, saya di sini punya 3 tabung, jadi nanti Ibu akan mencium aroma ini satu-satu ya. Nanti di ending saya akan minta Ibu tutup mata dan untuk Ibu nanti akan mengidentifikasi bau apa yang saya tunjukkan kepada Ibu. Oke? Jadi ini yang pertama bau teh. Cium ya Bu, teh kan? Intinya ini bau kopi, ya. Sebenarnya ini bau tembakau. Oke, sudah hafal Bu? Oke, sekarang silakan Ibu menutup mata Ibu, ya. Ini aroma Bu, Tembakau, ini kopi, ini. teh, Oke. juga. Baik, jadi untuk interpretasi dari pemeriksaan nervus olfaktorius atau nervus 1 ini, yang pertama, apabila pasien bisa mengidentifikasi ketiga aroma tersebut, maka dikatakan normal. Apabila pasien tidak bisa mencium sama sekali aroma, maka dikatakan anosmia. Selanjutnya untuk pasien yang merasa pembauannya kurang tajam, maka dikatakan hiposmia. Sedangkan pasien yang merasa penciumannya itu pada saat dikasih itu terlalu peka atau dibilang terlalu tajam baunya, maka dikatakan hipersomnia. Sedangkan pasien yang menyebutkan atau mengidentifikasi baunya salah itu disebut parasomnia. Sedangkan pasien yang menyebutkan bahwa baunya tidak menyenangkan atau pasien merasa baunya yang dicium itu tidak menyenangkan, maka itu disebut dengan kakosmia. Sedangkan pasien yang menyebutkan atau pada saat mengidentifikasi itu zatnya tidak ada, maka dikatakan halusinasi olfaktorik. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan nervus opticus. Jadi meliputi yang pertama pemeriksaan visus, yang kedua juga pemeriksaan lapang pandang, yang ketiga pemeriksaan refleks cahaya langsung, keempat pemeriksaan warna, setelah itu pemeriksaan fluoroskopi. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaannya. Jadi di sini saya sudah siapkan ya dari jarak 6 meter jarak. Gimana di sini nanti Ibu diminta untuk menyebutkan hurufnya, ya. Oke, sekarang silakan Ibu tutup matanya sebelah kiri Ibu. Oke, Ibu lihat huruf yang pertama itu? Nggak lihat dok. Ya. Oke. Ini kelihatan Bu? Enggak. Ini kelihatan Bu? Enggak. Ini kelihatan Bu? Enggak. Ini kelihatan Bu? Kelihatan. Berapa? 4. Oke. Selanjutnya matanya sebelah kanan yang ditutup. Oke, lanjut. Itu Bu kelihatan hurufnya pertama? E. Oke. Bawahnya? A B C D E. Bawahnya. D E F G H. Yang paling bawah itu kelihatan Bu? Kelihatan. Apa? O T R U P. Oke. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan lapang pandang. Ibu lanjut kita pemeriksaan lapang pandang ya. Jadi silakan Ibu tutup matanya. Ya, dan juga tutup mata ya. Selanjutnya ini nanti Ibu matanya ada ke sini ya. Ini nanti Ibu sebutkan ini masih kelihatan atau enggak, oke? Ibu lihat, Ibu lihat, 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 lihat. Oke, ini maksudnya? Masih. Ini, Masih. ini. Masih. Oke.
sebelah kiri. Ini masih lihat Bu? Masih. Ini lihat? 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 Masih. Oke. Coba lihat. Masih lihat? Masih. Lihat? Masih. Masih lihat? Masih. Masih lihat? Masih. Lihat? Masih. Masih lihat? Masih. Oke. Selanjutnya pemeriksaan rangkaian langsung. Untuk visusnya yang didapatkan pada pasien tadi itu pada UD didapatkan visus 6/6, sedangkan pada OS didapatkan 4/6. Selanjutnya pada pemeriksaan lapang pandang didapatkan pada pasien itu normal karena pasien bisa melihat jari saya atau benda di sekitarnya di seluruh lapang pandang. Selanjutnya atau di seluruh sisi. Selanjutnya untuk pemeriksaan refleks pupil atau refleks cahaya langsung pada mata tadi didapatkan pada pasien pada saat diberikan cahaya dari luar mata itu terlihat di kedua bola mata pasien pupilnya itu mengecil atau meiosis. Setelah itu pada saat dimatikan cahayanya maka pupilnya juga mulai kembali ke bentuk semula atau ukuran semula. Untuk pemeriksaan buta warna atau pemeriksaan warna serta pemeriksaan fluoroskopi tidak bisa dilakukan karena terbatas alat-alat. Nervus oculomotorius, nervus trochlearis, dan pemeriksaan nervus abducens. Jadi tujuannya itu yang pertama untuk menilai pupil, ada ukurannya. Setelah itu dengan menggunakan cahaya atau refleks cahaya langsung, atau juga menggunakan refleks cahaya tidak langsung atau indirect seperti Marcus Gun. Selanjutnya itu untuk menilai akomodasi pupil. Dan yang ketiga untuk menilai gerakan bola mata, lalu juga untuk menilai palpebra, orbita, serta atau kelompok mata. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada mata Ibu ya. Jadi yang pertama saya akan menginter pada mata Ibu ya. Ini adalah pemeriksaan Marcus Gun. Jadi saya akan menginter dari arah sini dan melihat pada mata sebelahnya. Oke, jadi pada pemeriksaan tersebut dikatakan normal apabila pada mata dekstra diberikan cahaya, itu pada mata sinistra itu pupilnya mengecil, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan akomodasi bola mata. Oke, Bu nanti lihat ini ya, nanti saya akan memposisikan tunjuk saya ini di mata Ibu, nanti di tengah-tengah mata Ibu, nanti Ibu ikuti. Oke? Oke, pada pemeriksaan ini dilihat apakah ada keterbatasan bola mata atau tidak. Normalnya itu pada saat didekatkan maka kedua mata itu akan mendekat juga. Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan gerakan bola mata. Oke, ini lihat ya, diikuti, oke? Oke, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus trigeminus atau nervus 5. Jadi di sini ada dua, dia pemeriksaan sensoris dan motoriknya. Jadi tujuan pemeriksaan ini yang pertama untuk menilai sensabilitas atau rangsang pada sensoris pada wajah. Selain itu juga menilai refleks kornea serta menilai gerakan motorik dari otot masseter dan pterygoid. Baik Ibu, di sini saya akan
pemeriksaan pada wajah ibu, jadi pemeriksaan sensoris ya. Nanti saya juga akan membandingkan kedua wajah pasien juga. Ini dengan menggunakan ini tusuk gigi, sedangkan ini kapas. Oke. Jadi ini pemeriksaannya menggunakan kapas dan tusuk gigi ya. Ini rasanya gimana Bu? Kapas halus. Kayak nggak halus ya. Kalau ini Tajam. tajam. Oke. Nanti saya minta ibu untuk nutup mata ya. Nanti ibu identifikasi ini halus atau tajam. Oke? Ini Bu. Halus. Ini. Halus. Ini. Halus. Ini. Halus. Ini. Halus. Ini. Oke. Selanjutnya masih ya Bu ya. Tutup mata ya. Ini. Tajam. Ini. Tajam. Ini. Tajam. Ini. Tajam. Ini. Tajam. Ini. Tajam. Sudah Bu. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada refleks kornea dengan mengusapkan atau menyentuh dengan menggunakan kapas atau ujung dari kasa ini kepada bagian luar dari mata pasien. Ya. Oke, itu ya Bu. Ini ke depan ya. Oke. 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 Akan menilai gerakan motorik dari masseter dan pterygoid. Oke baik, jadi ibu nanti saya minta ibu untuk kayak menggigit gitu Bu, ya di dalam mulut ini kayak gigit gitu. Nanti saya akan meraba pada bagian sini ibu dan sini ibu. Oke? Oke. Oke. Baik, jadi dari 3 pemeriksaan tadi, yang pertama dari pemeriksaan sensoris pada wajah ya di 3 sisi tadi, dapatkan pada ibu ini bisa mengidentifikasi atau merasakan di kedua sisi wajahnya dikatakan normal. Apabila tidak, berarti ada gangguan pada nervus sensorisnya. Selanjutnya tadi juga pada pemeriksaan refleks kornea didapatkan pada ibu ini hasilnya positif karena pada saat digoreskan ujung dari kasa ini pasien itu berkedip. Selanjutnya juga tadi untuk pemeriksaan pada motorik dari otot masseter dan pterygoid itu didapatkan hasilnya positif. Jadi pada ibu ini pada saat diraba seninya, pada saat dia menggigit itu ototnya itu berkontraksi di keduanya dan dibandingkan keduanya juga sama. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan nervus 7 atau facialis. Jadi di sini ada 2, ada sensoris dan motorik. Jadi mulai dari pemeriksaan motoriknya terlebih dahulu. Jadi di sini langsung aja ya kita lihat dari ibunya. Pasien disuruh untuk mengangkat kedua alisnya. Bu, coba angkat kedua alisnya kayak gini. Saya. Oke, inspeksi apakah dari kerutan dahinya itu sama atau tidak, atau semuanya atau tidak. Selanjutnya untuk kelopak matanya ditahan ibu. Jadi nanti saya akan menahan mata ibu seperti ini. Nanti ibu melawan ya untuk matanya ya. Oke, melawan Bu, tutup matanya. Oke. Pada pemeriksaan kelopak mata tadi dilihat apakah pasien bisa melawan atau tidak pada saat ditahan, untuk melihat apakah ada kelemahan otot atau tidak. Selanjutnya itu pemeriksaan pada bibir ibunya. Ibu, coba ibu senyum seperti ini, dilihat apakah dia simetris atau tidak. Ya. Selanjutnya ibu coba mencucu Bu, bisa mencucu atau menyeringai seperti tadi. Mencucu apakah ada atau tidaknya deviasi pada saat mencucu. Selanjutnya ibu coba sekarang ibu kembungkan pipinya, isi udara. Ya, tahan ya Bu ya, jangan langsung lepas. Oke. Dilihat apakah ada kebocoran
hembusan udara atau tidak yang keluar dari bibir pasien untuk melihat kuat atau tidaknya nervus facialisnya ini, atau ada kontraksinya atau tidak. Di sini selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan sensoris pada nervus 7. Ya. Jadi di sini saya akan menyediakan 4 rasa, ya, dari garam, dia rasanya asin, cuka, asam, kopi atau pahit, selanjutnya gula juga untuk rasa manisnya. Selanjutnya di sini ibu nanti saya akan teskan beberapa cairan kepada ibu, nanti ibu identifikasi rasanya seperti apa. Oke, mungkin nanti ibu bisa kumul dahulu dan ibu bersihkan nanti lidahnya, ya. Nah ini sekarang ibu coba ini dulu, keluarin lidahnya dulu. Oke. Nah ini rasanya apa, Bu? Manis. Oke, benar. Ini Asin. ini Asam. ini. Selanjutnya silakan ibu nanti untuk membersihkan lidahnya terlebih dahulu. Oke. Selanjutnya nanti ibu silakan untuk menutup matanya, Bu. Oke, diulurkan lidah, diteteskan di 2/3 lidah. Oke. Ini rasanya apa, Bu? Pahit. Ini Manis. ini Asam. ini Asin. oke. Baik. Pada pasien ini dia dapat mengidentifikasi keempat rasa yang saya berikan di 2/3 lidahnya, maka dikatakan normal. Jika pasien tidak bisa mengidentifikasi rasa yang tadi pada saat dia merem atau menutup mata, maka dikatakan dia ageusia. Nah, jika pada saat diteteskan ibunya merasa rasanya kurang berasa atau ibunya kebingungan pada saat diteteskan, maka dikatakan hipoageusia. Sedangkan pada saat diteteskan ibunya menyebutkan rasa lain, nah maka dikatakan paraageusia. Pemeriksaan nervus 8 atau nervus acusticus. Jadi pemeriksaannya itu yang pertama pemeriksaan pendengaran, yang kedua pemeriksaan garpu tala, yang ketiga pemeriksaan keseimbangan dengan Romberg test. Oke, yang pertama di sini saya akan lakukan pemeriksaan pendengaran. Jadi saya mulai dari pendengaran dari sisi kiri ibunya, ya, pendengaran kiri ibu. Nanti saya akan memetik jari saya, ya. Nanti ibu ini kedengaran kan? Oke, nanti ibu kalau masih dengar bilang, tapi kalau misalnya ibu udah nggak dengar, ibu bilang, ya. Ini dengar, Bu? Dengar. Dengar. Oke. Selanjutnya pada telinga kanan. Dengar. Udah dengar. Oke. Lanjut kita ke pemeriksaan garpu tala, namun di sini tidak ada garpu tala, maka dari itu untuk pemeriksaan getaran pada pasien tidak bisa dilakukan. Selanjutnya itu pemeriksaan keseimbangan atau menggunakan Romberg test. Ibu silakan ibu berdiri dulu. Oke, pemeriksaan matanya. Oke. Selama 1 menit. Nah, jika untuk mengonfirmasi lagi apakah pasien seimbang atau tidak, bisa dimajukan satu kakinya. Coba Bu majuin satu kakinya. Oke. Ini dilihat apakah pasien bisa atau tidak dia menahan pergerakan seperti ini. Oke. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan glosopharyngeus dan vagus. Jadi di sini tujuannya yang pertama
untuk menilai kesimetrisan dari arcus pharyngeus sama ukulanya, serta juga dia untuk menilai refleks menelan serta gap refleks. Jadi yang pertama untuk pemeriksaan arcus pharyngeus dan ukulanya. Ibu sekarang pasiennya diminta untuk membuka mulut terus bilang A gitu. Buka lebar-lebar mulutnya. Lebar mulutnya. A gitu. A yang banyak. Oke. Baik, di sini dilihat dari arcus pharyngeusnya serta getaran pada uvulannya simetris atau tidak. Oke, selanjutnya itu pemeriksaan refleks menelan. Ibu, coba ibu sekarang kumpulkan ludahnya, ya. Terus ibu sekarang coba menelan, coba telan. Oke, dilihat pada pasien, perhatikan apakah pada pasien itu terdapat pada saat menelan itu ada tersedak atau batuk. Nah, jadi kalau misalnya tersedak atau batuk dia ada gangguan. Tadinya itu gak refleks ya. Jadi nanti dengan menggunakan tong spatel nanti kita sentuh dinding faring yang kanan maupun kiri, lihat apakah ada refleks muntah. Wajar jika ada refleks muntah. Kalau misalnya tidak ada refleks muntah, maka terjadi gangguan pada nervus vagusnya. Oke. Kemudian A. Oke, Oke. Oke, tadi pada pasien pada saat dia refleks pada saat disentuhkan di dinding kanan maupun kiri, pasien mengalami gak refleks atau refleks muntah. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada nervus accessorius. Jadi di sini ada dua kita periksanya. Jadi ada pemeriksaan pada sternocleidomastoideus sama pemeriksaan pada otot trapezius. Oke, jadi pada sternocleidomastoideus nanti kita akan berikan tahanan dan pasiennya suruh menoleh, nanti suruh melawan. Setelah itu pada pemeriksaan trapezius nanti kita akan berikan tekanan di atasnya, nanti pasiennya sudah melawan seperti ini. Sama kita pada pemeriksaan sternocleidomastoideus, ibu nanti ibu wajahnya kepalanya mereng ke putar ke sini ya. Nah, nanti saya akan berikan tahanan seperti ini, nanti ibu lawan, oke? Oke. Baik, selanjutnya di sini yang sisi sebelah kanannya. Oke. Oke, lawan Bu. Oke. Untuk pemeriksaan pada otot sternocleidomastoideus itu pada ibu ini normal karena pasien bisa melawan, jadi tidak ada kelemahan. Selanjutnya saya akan memeriksa pada otot trapezius. Ibu nanti sini akan memberikan tahanan seperti ini. Nanti dilawan ya Bu, nanti ibu angkat seperti ini. Oke? Ya. Oke. Jadi untuk pemeriksaan pada otot trapezius tadi lebih normal karena pada pemeriksaan itu bisa diangkat. Baik, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot yang dimana untuk menilai apakah terdapat adanya kelemahan pada otot. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan. Baik, permisi Bu. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot untuk menilai apakah ada atau tidaknya kelemahan pada otot. Baik, Ibu bisa duduk terlebih dahulu. Nah, Ibu bisa posisinya seperti ini. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada otot di sendi bahu terlebih dahulu. Nanti apabila saya tekan, Ibu berikan perlawanan ya. Baik, sudah Bu, bisa tidur. Nah, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada otot sikunya.
Ibu bisa fleksi. Nah, ketika saya memberikan tahanan, Ibu berikan perlawanan ini. Ibu berikan perlawanan. Kita melakukan pemeriksaan pada kedua sisi. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada sendi pergelangan tangannya. Ibu bisa seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada sendi panggul. Ibu bisa menekuk kaki. Lalu di sini memberikan tahanan pada sendi panggul. Kalau saya berikan tahanan, nanti kalau saya tarik, Ibu berikan perlawanan. Kemudian di sisi sebelah kiri. Nah, selanjutnya pada pergelangan kaki, Bu luruskan kaki. Baik, pemeriksaan kekuatan otot telah selesai. Baik, pemeriksaan kekuatan otot telah selesai. Untuk interpretasi dari pemeriksaan kekuatan otot itu sendiri dimulai dari 0 sampai 5, yang dimana yang pertama untuk derajat 0 itu artinya tidak adanya kontraksi otot atau lumpuh total. Kemudian untuk derajat 1 yaitu ada sedikit kontraksi otot, tetapi untuk persendiannya tidak bisa digerakkan. Kemudian untuk derajat 2 yaitu ototnya dapat berkontraksi, namun tidak dapat sepenuhnya menggerakkan bagian tubuh untuk melawan gravitasi. Nah, untuk derajat 3 yaitu ototnya dapat berkontraksi sepenuhnya dan bisa juga menggerakkan bagian tubuh ke segala arah dan melawan gravitasi. Untuk derajat 4, ototnya dapat berkontraksi dan memberikan tahanan, tetapi ketika diberi tahanan maksimal, ototnya itu mampu mempertahankan kontraksi. Dan yang terakhir adalah derajat 5, yang dimana ototnya berfungsi normal dan bisa mempertahankan posisinya ketika diberi tahanan yang maksimal. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tonus otot untuk menilai dari kekuatan tonus otot. Yang pertama di sini kita akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas atas terlebih dahulu. Yang pertama pada musculus deltoideus. Nah, di sini kita akan menggerakkan bahu secara adduksi dan abduksi secara pasif. Nah, yang kedua kita akan melakukan pemeriksaan pada musculus bicep dan tricep, yaitu dengan melakukan fleksi dan ekstensi. Nah, selanjutnya pada musculus pronator teres, yaitu dengan melakukan gerakan pronasi dan supinasi secara pasif. Nah, selanjutnya yaitu pada musculus dorsal introssei dan palmar introssei,
yaitu dengan melakukan fleksi dan ekstensi pada jari-jari tangan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas bawah. Yang pertama yaitu pada musculus iliopsoas dan musculus gluteus maxillaris, yaitu dengan meletakkan tangan di sendi articulatio coccyx, kemudian melakukan fleksi dan ekstensi sendi panggul secara pasif. Nah, kemudian selanjutnya pada musculus gastrocnemius yaitu dorso dan plantar fleksi secara pasif. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemeriksaan pada jari-jari kaki, yaitu pada musculus extensor dan flexor digitorum. Baik, pemeriksaan telah selesai. Baik, untuk interpretasi tonus otot yaitu ada 4. Yang pertama yaitu normal, yang artinya tidak ada kekakuan atau kelemahan yang berlebihan. Nah, yang kedua yaitu adalah hipotonus atau flaksid. Nah, yang artinya ototnya terasa sangat lemah atau lemas dengan resistensi minimal terhadap gerakan pasif. Nah, yang ketiga yaitu hipotonus spastik, yang artinya resistensi ototnya meningkat terutama saat kecepatan dari gerakan pasifnya bertambah. Yang keempat yaitu hipotonus rigiditas, yang artinya yaitu kontraksi ototnya tetap konstan sepanjang dari gerakan pasif. Nah, mungkin itu saja pemeriksaan dari kekuatan otot dan tonus otot. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.